Artinya konsumsi ayam itu sangat besar. Oke. Dan kandidat vaksin yang kami kembangkan di sini adalah vaksin untuk penyakit gumboro. Mungkin kalau di manusia kita bisa tahu ada namanya AIDS. Nah, kalau di ayam itu gumboro. Jadi gumboro ini akan melemahkan sistem kekebalan ayam. Oke. Hai Sobat Inovasi. Di Bandung pagi-pagi ayam berkokok. Selamat bergabung Sobat Inovasi di InnovTalk. Kembali lagi bersama saya Uji Pratomo. Di video kali ini kita akan membahas tentang vaksin, khususnya One Health Vaccinology. Bersama saya telah hadir narasumber kita hari ini, yaitu Pak Ari Hardianto. Halo Pak Ari. Halo. Boleh perkenalan dulu Pak ke teman-teman Sobat Inovasi. Uji. Ya, perkenalkan, nama saya Ari Hardianto, dosen di program studi Sarjana Terapan D4, Teknologi Industri Kimia, Departemen Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Pajajaran. Ya. Oke, makasih Pak Ari. Ya, terima kasih. Jadi kita langsung ke topik yang kita akan bahas di video ini. Baik. Yaitu One Health Vaccinology. Ya. Ini salah satu penelitian yang dilakukan oleh Pak Ari. Ya. Begitu ya Pak ya? Ya. Dan gimana Pak, apa isi One Health Vaccinology dan kenapa Pak Ari tertarik di bidang itu? Baik, terima kasih Pak Uji pertanyaannya. Jadi apa itu One Health Vaccinology? Jadi One Health Vaccinology itu adalah suatu konsep integrasi antara kesehatan manusia dan kesehatan lingkungan dan juga kesehatan hewan. Jadi untuk menciptakan kesehatan manusia, kita juga harus menjaga kesehatan hewan dan lingkungan. Karena jika hewan diabaikan, kita tidak boleh menampikan bahwa hewan itu bisa menjadi vektor dari penyakit-penyakitnya akan menginfeksi manusia juga, seperti COVID-19. Jadi artinya, jika kita ingin menciptakan kesehatan manusia secara menyeluruh, kita juga harus memperhatikan kesehatan hewan, lingkungan, dan pada akhirnya akan menciptakan kesehatan manusia secara utuh. Begitu. Sepakat. Ya. Dan tentunya penelitian ini tidak hanya saya sendiri, banyak orang-orang yang terlibat di dalamnya. Saya sendiri aktif di Pusat Riset Bioteknologi Molekuler dan Bioinformatika Universitas Pajajaran yang berlokasi di Singapura Bangsa nomor 2 dekat Telkom Japati. Di situ ada kepalanya adalah Prof. Toto Subroto, kemudian ada Pak Yusuf, ya. Jadi saya dan juga staf-staf peneliti di sana. Jadi artinya ini bukan kerja tunggal, tapi adalah suatu kerja tim. Oke, menarik. Ya. Jadi ini One Health Vaccinology ini, yang tadi Pak Ari sebutkan itu hewannya apa nih Pak? Nah, untuk saat ini adalah hewannya unggas atau ayam. Unggas ya, ayam ya. Kenapa ayam Pak? Kenapa ayam? Ya, Pak Uji makan ayam tiap hari? Makan. Oh, berarti banyak uangnya ya? Ya, tentunya artinya kita bisa lihat ya, dari resto-resto yang terkenal itu menjual ayam. Di pinggiran juga ada yang pakai ayam semua. Artinya konsumsi ayam itu sangat besar. Oke. Dan kandidat vaksin yang kami kembangkan di sini adalah vaksin untuk penyakit gumboro. Pak Uji pernah mendengar apa itu gumboro? Pernah tapi kurang paham. Ya, bisa jelaskan lagi Pak? Menariknya gumboro itu bukan berasal dari daerah di Amerika. Di Amerika. Namanya gumboro, itu adalah penyakit, mungkin kalau di manusia kita bisa tahu ada namanya AIDS. Nah, kalau di ayam itu gumboro. Jadi gumboro ini akan melemahkan sistem kekebalan ayam, sehingga ayam akan mudah sekali untuk mati nanti ketika diserang oleh penyakit lain. Nah, sehingga dan ayam yang terkena oleh penyakit gumboro itu adalah ayam-ayam yang baru menetas. Sehingga bisa dibayangkan peternak akan banyak mengalami kerugian karena tingkat mortalitasnya cukup besar ya. Untuk petelur itu sampai 30%, sementara pedaging itu untuk petelur itu 30-50%, pedaging itu 20%. Artinya akan banyak kerugian yang dialami oleh petani. Peternak. Sehingga
ini adalah penyakit yang perlu ditanggulangi dan ini menjadi suatu masalah yang terus terjadi di kalangan peternak ayam. Oke. Jadi ini dengan konsepnya berarti dengan cara kita menyehatkan ayam begitu ya. Maka secara tidak langsung juga akan menyehatkan manusia yang mengkonsumsinya. Betul. Oh, menarik. Iya. Kalau penelitian ini berarti sudah berjalan berapa lama, Pak Ari? Penelitian ini diawali sejak kami bekerja sama dengan PT Tekad Mandiri Citra, suatu perusahaan yang bergerak di bidang obat dan vitamin ayam. Di tahun 2019 ya, pemiliknya itu ada tekad untuk bagaimana kita bisa mengembangkan produk dalam negeri yang dikembangkan di dalam negeri. Dari situlah kami ada ini saling komplement. Ya, kami di pusat riset itu memiliki kemampuan dan kami berdiskusi dan akhirnya sepakat untuk mengembangkan vaksin Gumboro ini yang berbasis protein rekombinan. Jadi protein rekombinan itu adalah kita menitipkan suatu protein untuk diproduksi oleh mikroorganisme. Oke. Ya, begitu. Nah, jadi platform vaksin yang kami kembangkan yang kandidat ya, ini masih kandidat, masih purwarupa, adalah vaksin dengan teknologi protein rekombinan. Oh. Ya. Lalu sebenarnya kenapa ini bisa dilakukan? Jadi mungkin Pak Uji juga pernah mendengar, apalagi zaman COVID itu banyak bertebaran informasi mengenai vaksin-vaksin, teknologinya ada yang vaksin dilemahkan, yang dimatikan, begitu ya. Vaksin yang dilemahkan ini, kenapa kami tidak mengambil yang dilemahkan atau dimatikan? Pertama, prosesnya itu cukup sulit. Ya. Artinya, kita harus menyediakan telur-telur berembrio yang banyak, kemudian disuntikkan virus untuk berkembang biak dianya. Dan itu belum tentu berhasil juga. Persen kegagalannya lumayan tinggi. Setelah itu dimatikan atau dilemahkan. Kalau dilemahkan itu kan repot. Harus ganti media lagi. Ganti media, berbagai media sampai dia tidak mengenali media asalnya. Yaitu ayam. Nah, itu juga ada potensi dia bisa menyerang balik malah ayamnya begitu. Nah, kalau dimatikan, maka kita akan menambahkan suatu bahan kimia tertentu yang akan mengubah karakteristik dari virusnya tersebut. Sementara kita harus ingat bahwa yang namanya vaksin itu akan membangkitkan respon kekebalan tubuh dan spesifik sifatnya. Nah, ketika itu berubah, maka dia akan spesifik mengenali yang bisa jadi berubah tadi. Betul. Sehingga ketika ketemu virus aslinya, bisa jadi tidak terlalu efektif nanti atau tidak kenal, sehingga efikasinya akan berkurang. Sehingga di kalangan peternak ya tidak. Jadi sudah umum bahwa vaksin Gumboro itu banyak jebolnya juga yang dipasarkan. Dan saya dapat informasi dari TMC dan sister company-nya, BNM namanya, PT BNM. Itu ya biasanya mereka berargumen ya ini pemberiannya bagaimana, kemudian proses penyimpanannya bagaimana, itu bisa berdampak juga. Dan kita juga harus mengetahui ya bahwa yang namanya virus Gumboro ini juga banyak bermutasi, berubah dia. Sehingga kalau kita mengimpor dari luar, itu belum tentu cocok dengan yang di Indonesia. Jadi kita memang perlu mengembangkan produk ini di dalam negeri dengan galur-galur yang sesuai di dalam negeri begitu. Itu berarti dengan kata lain Pak Ari ingin menyampaikan bahwa dengan teknik protein rekombinan ini akan hasilnya akan lebih efektif ya dibandingkan dengan dua teknik tadi. Iya. Perbandingan kita dua teknik tadi kemungkinan lebih besar. Lebih besar ya. Karena kita mengambil bagian, jadi kalau yang namanya sistem kekebalan tubuh itu mengenali virus, partikel virus, itu bagian tertentu saja. Jadi kami mengambil bagian tertentu itu, yang menjadi yang antigennya, yang akan membangkitkan respon kekebalan tubuh ayam. Nah, dan kami juga memilih yang bagian yang lestari. Yang lestari artinya tidak berubah, sehingga juga disesuaikan dengan virus yang ada di Indonesia. Begitu. Kalau sekarang udah sampai mana Pak Ari? Udah sampai produksi atau masih skala lab? Ya. Jadi
penelitian vaksin itu memang panjang ya ceritanya. Jadi memang seperti ya panjang. Bahkan HIV pun sampai sekarang sejak tahun 70-an masih dikembangkan. Betul. Gitu. Jadi di program matching fund atau dana padanan tahun 2023 kami mengajukan untuk peningkatan skala. Tujuan untuk apa? Tujuannya adalah kami ingin melakukan pengujian kandidat vaksin ini di BPOM-nya untuk hewan, namanya BBPMSOH atau Balai Besar Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan. Dan itu membutuhkan tentunya jumlah bahan baku yang tadi protein rekombinan yang banyak. Nah, di matching fund ini kami mengajukan untuk peningkatan skala dan alhamdulillah diterima ya. Jadi memang ini ada skemanya adalah pengembangan produk bersama industri, mitra industri, dan kami juga sudah punya mitra industri yang setia ya dari tahun 2019 ini masih bekerja sama meskipun hasilnya belum sampai produk. Belum sampai produk. Nah, jadi ini sedang proses pengujian di BBPMSOH. Dan mudah-mudahan hasilnya menggembirakan. Amin. Ya. Jadi tinggal berapa step lagi ya Pak ya? Mungkin 1-2 step. Kalau misalkan ini menariknya kalau vaksin manusia itu harus ada praklinis, klinis 1, klinis 2, klinis 3. Kalau ini praklinis itu di hewan biasanya. Ini udah hewan. Sudah hewan. Jadi artinya setelah ketika ini lolos akan ya kita bisa mendapatkan produknya, itu menjadi vaksin, bukan kandidat vaksin lagi. Jadi tinggal nanti tahap produksi berikutnya. Betul. Ya. Tapi ada kendala juga Pak Uji. Ada. Kalau di manusia pakai yang mRNA vaksin itu tidak apa-apa ya. Kalau di BBPM, ini di bawah Kementan, regulasinya agak berbeda. Selama ada yang namanya menyentuh GMO atau Genetic Modified Organism, itu kan ada tadi protein rekombinan ada modifikasi ya. Meskipun itu bukan organisme, tapi bagian dari organisme itu dikategorikan dengan GMO, sehingga regulasinya akan sedikit lebih ketat, sehingga akan memakan waktu lebih lama. Tapi ketika misalkan itu secara administratif, tadi regulasi tadi sudah lolos, ya artinya dan hasilnya juga baik, ya, efikasinya, itu sudah menjadi vaksin. Jadi paling tidak kabar baiknya adalah ini sudah bukan kandidat ya nanti kalau dinyatakan lolos sehingga sudah divaksin ya dan bisa diproduksi. Tapi paling tidak harus dipikirkan alternatifnya karena mungkin ada hal-hal lain yang berhubungan dengan regulasi tadi ya perbedaan genetik tadi ya. Betul. Oke. Ya ada. Dan menariknya untuk yang One Health Vaccinology ini juga sebenarnya tadi sudah saya sampaikan bahwa yang namanya pengembangan vaksin manusia itu kan panjang. Kalau ke pandemi itu bisa di jalur tol gitu ya. Seperti COVID kemarin itu yang mRNA dalam waktu 1 tahun sudah bisa rilis karena ada emergency. Tapi ketika tidak terjadi pandemi maka jalan biasa itu berlaku kembali gitu. Nah, ketika kita mengambil One Health Vaccinology ini, ya ini bisa gumboro kemudian bisa saja nanti virus avian influenza meskipun tentunya pengujiannya akan lebih repot lagi, tapi kita bisa buffering dulu di ayam, di ayam. Ketika ayamnya sudah oke nanti vaksinnya, artinya ketika terjadi pandemi kita sudah ada di step yang lebih dekat dengan manusia, gitu. Atau misalkan tidak terjadi pandemi, mudah-mudahan ya jangan terjadi lagi, meskipun ada gosip-gosip dari Bill Gates ya, ada pandemi, itu mudah-mudahan tidak terjadi. Artinya kita bisa juga buffering dulu di ayam. Sehingga di situ kita juga bisa mengambil produk yang bisa ya tentunya jadi suatu keuntungan bagi universitas dan juga mitra industrinya. Dan kita bisa tetap untuk mengembangkan vaksin yang ditujukan untuk manusia. Jadi dengan kata lain tadi nanti barangkali ya mudah-mudahan tidak terjadi kalau ada kondisi yang darurat. Sebenarnya kita sudah siapkan satu di ayam ya. Nanti tadi kemudahannya adalah dengan mengkonsumsi ayam tersebut maka kita jadi ikutan sehat. Bisa gitu ya. Seperti itu. Ya. Oke Pak Ari, mungkin pertanyaan terakhir nih. Ada pesan Pak buat teman-teman sobat inovasi yang juga sama barangkali meneliti di bidang
vaksinologi ya. Mungkin juga ada teman-teman yang meneliti di bidang One Health vaksinologi atau teman-teman lain yang sedang mengembangkan inovasinya supaya tetap semangat ya Pak. Iya. Ini ya harus ada kata-kata mutiara Iya, ya. kata mutiara. Waduh, iya. Jadi memang kita menyadari ya bahwa yang namanya di Indonesia itu fasilitas sangat terbatas ya. Sangat terbatas dan juga kita disibukkan dengan administrasi segala macam. Tapi ya tentunya jika kita mempunyai keinginan yang kuat, ya, ini semuanya tentunya demi merah putih ya. Kita berkarya, dan kita punya keinginan yang kuat untuk mewujudkan hal tersebut, dan juga tentunya sudah banyak contohnya di Indonesia ya. Kita bisa untuk mewujudnya karena kita harus ingat kan, selama ada niatan yang baik, kita ingin ada kemauan, ya di situ ada jalan. Oke. Jadi artinya ya persistensi mungkin ya. Oke. Tetap semangat gitu ya Pak ya. Semangat ya. Jangan menyerah. Iya, jangan meskipun jalannya panjang. Iya, seperti lagu ya. Oke, Pak Ari, terima kasih banyak. Ini sudah berkenan ya memberikan sharingnya ya tentang produk inovasi yang Pak Ari sedang teliti sekarang. Baik, Sobat Inovasi, untuk video kali ini kita sudah selesai. Kalau teman-teman Sobat Inovasi masih ingin tahu lebih banyak, silakan teman-teman Sobat Inovasi bisa berkunjung ke Direktorat Inovasi dan Korporasi Inovkor Universitas Padjadjaran, atau barangkali ingin diskusi lagi dengan narasumber di video kali ini yaitu Pak Ari Hardianto, bisa ke mana Pak? Iya, bisa bertemu saya dan juga peneliti lainnya di bidang vaksin ini di Pusat Riset Bioteknologi Molekular dan Bioinformatika Universitas Padjadjaran yang berlokasi di Jalan Singapura Bangsa nomor 2. Itu sebelah Telkom Japati dan juga sebelah satu kompleks dengan Magister Akuntansi. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Ari. Ya. Baik, teman-teman Sobat Inovasi, sampai bertemu di video berikutnya. Salam inovasi. Ya.